Daripada itu kami mengapresiasi atas pencapaian yang sudah dilakukan oleh teman-teman partai bersama dengan jajaran pengawas di lapangan yang dilakukan Coklit sampai ini sudah 99%. Masih ada 15 hari sudah 99%. Luar biasa. Tadi saya sampaikan bahwa memang teman-teman KPU ini sudah publikasi, Coklitnya sudah 99%. 90% ini tentu patut kita apresiasi dan ini kerja cepat dari teman-teman KPU. Tapi kami Bawaslu sudah mengingatkan juga bahwa pencapaian prosentase Coklit ini belum memastikan atau belum dapat dipastikan kualitasnya. Namun Ibu Lani sudah langsung membantah karena dia bisa langsung memberikan pemberitaannya bahwa sengaja dipercepat supaya ada waktu untuk dilakukan evaluasi. Ini kita apresiasi ya. Bukan berarti bahwa sudah 100% dan Coklit sudah selesai. Ini kan pernyataan dari Ibu Lani sebagai politisi pemuda dan divisi data media, perencanaan dan data. Saya menggunakan perencanaan data. Apa yang dimaksud dengan kualitas dari yang ditanyakan oleh divisi? Nah, daftar pemilih ini kan paling tidak ditentukan kualitas bukan oleh 3 hal. Pertama, daftar pemilih itu valid, bahwa benar-benar sebagaimana yang menjadi fakta itu ditulis dan didaftarkan. Yang memenuhi syarat didaftarkan, yang tidak memenuhi syarat tidak didaftarkan. Itu maksudnya valid. Kedua, mutakhir bahwa prinsip pemutaran daftar pemilih ini mencatat pemilih sebagaimana kondisi kependudukan terakhir berdasarkan asas de jure atau pemilikan KTP elektronik. Kemudian yang ketiga, komprehensif atau menyeluruh. Semua sudah didaftar atau belum? Semua sudah dikunjungi atau belum? 3 hal ini yang paling utama. Bahwa persoalan-persoalan ini, teman-teman sekalian, itu 90% dapat diselesaikan pada masa Coklit ini. Dan tadi Pak Dr. Beni kan sampaikan masih ada rekapitulasi jenjang, ada DPS, sampai dengan DPD. Tetapi paling efektif, paling penting dan paling bermanfaat banyak menyelesaikan persoalan daftar pemilih di masa Coklit yang sementara berjalan. Oleh karena itu kita Bawaslu mendorong bahwa pelaksanaan Coklit ini betul-betul harus berkualitas dan menyelesaikan pada umumnya persoalan. Paling tidak 90% persoalan daftar pemilih bisa kita selesaikan Coklit. Kalau nanti ada sisa-sisanya, nanti kita selesaikan saat rekap, tangkapan masyarakat, dan seterusnya. Banyak persoalan tadi saya sambung Pak Jamal dari soal tapal batas misalnya. Ada persoalan tapal batas yang masih tersisa dari pemilu ke pemilu sebelumnya. Di Minuk dan Pitung, di Desa Roklok dan Sangrat, di Manado dan Minas Utara, perumahan Balimbing Residen. Baru kemudian di Manado juga, di Kelam, Manado Minahasa. Baru kemudian di Bola Bumundo Timur dan Minahasa Selatan juga masih ada. Maupun tapal batas antar kecamatan, antar kelurahan, antar provinsi juga. Tadi saya diskusi Pak Ketua KPU, antar Bola Bumundo Utara dan Gorontalo, antar Bola Bumundo Selatan dan Gorontalo. Jadi coba kita petakan dan kita tuntaskan di saat Coklit ini maksudnya bulannya. Dan persoalan-persoalan relokasi penduduk. Persoalan relokasi penduduk bukan hanya di luar saja yang saat ini sementara kita concern. Tapi ada persoalan relokasi misalnya di Kelurahan Malimbo, Kota Bitung. Karena Erpak itu yang bingung. Itu kan tuan. Dia sudah direlokasi, tapi masih ada warga yang direlokasi itu masih tinggal di sementara tanah Erpak. Nah, jadi kita mesti cek ini kepastiannya bagaimana ya. Memang sudah dipindahkan, sudah direlokasi, tapi masih ada warga yang tinggal di seputaran relokasi. Nah ini status pemilihnya bagaimana? Ditemohon lagi dong, ya Ibu Lani sampaikan. Ada. Pemohon binasa ya. Temohon enggak? Cuma yang ditemohon itu, yang ada satu pemukiman itu.
yang tidak mau di Oh ya, itu bukan cuma di Tomohon, ada di Kota Manado juga, di Kelurahan Bunaken. Dan tokoh agama yang apa namanya, bukan menghalangi sebenarnya, tapi membatasi dogma dan lain sebagainya. Jadi ini yang begini-begini yang menurut saya kita baik Bawaslu dan Digabung bisa duduk bersama dan menyelesaikan hal-hal daftar pemilu supaya menutup kemungkinan di ujung dipersoalkan. Contohnya juga di Kabupaten Minahasa, kita masih meminta jawaban dari KPU soal jumlah DP4 yang berkurang dari jumlah DPT pemilu terakhir. Berkurangnya signifikan, kurang lebih 12.000. Di Kota Manado juga. Nah, apakah dengan komplit 99% sampai hari ini, persoalan-persoalan itu sudah terselesaikan? Nah, itu yang kita pertanyakan. Kualitasnya bagaimana? Jadi tentu dengan ada waktu sisa 15 hari ini, saya berharap soal-soalan spesifik terkait dengan daftar pemilih ini bisa kita selesaikan karena ada komitmen dari Kementerian KPU bahwa akan melakukan reformasi terhadap kinerja partai. Nah, ini yang saya kira kesempatan yang baik untuk kita menyusun daftar pemilih pemilu pilkada tahun 2024 ini dengan sebaik-baiknya, dengan kualitas yang tinggi, ya, supaya tentu apa namanya bisa menutup celah kalau misalnya ada gugatan seperti yang disampaikan Pak Rekan tadi di Mahkamah Konstitusi. Saya berharap teman-teman media juga bisa memberikan masukan, bisa memberikan informasi kalau ada hal-hal yang terkait daftar pemilih ini yang harus kita duduk bersama untuk kita diskusikan. Tapi lebih daripada itu kami mengapresiasi atas pencapaian yang sudah dilakukan oleh teman-teman partai bersama dengan jajaran pengawas di lapangan yang dilakukan Jokowi sampai lebih sudah 99%. Masih ada 15 hari sudah 99%. Berbiasa, tapi mudah-mudahan ini diikuti dengan kualitas dari hasil daftar pemilih yang cukup. Saya kira demikian, Ibu Rani, terima kasih.